Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya M. Arif Zulfikar dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis perbandingan UI UX. Next. Nah, yang dimana perbandingan yang kami lakukan itu menggunakan aplikasi Dana dan GoPay. Untuk aplikasi pertama itu ada aplikasi Dana, di mana aplikasi Dana tampilan UI-nya itu didominasi oleh warna biru, desain yang cukup clean dan simple. Terus untuk navigasi UX-nya itu menunya mudah dipahami, fitur utamanya terlihat jelas dan Dana lebih mudah untuk pemula. Untuk kecepatan dan responsivitasnya itu lebih cepat dan ringan. Dana lebih stabil karena aplikasinya itu khusus. Terus fitur yang menarik karena Dana memiliki fitur yang seperti kirim uang, bayar tagihan, scan QR. Dan untuk saran perbaikannya itu tambahkan variasi tampilan agar lebih menarik. Next. Nah, untuk aplikasi GoPay itu tampilan UI-nya didominasi oleh hijau, tampilan lebih modern dan visual lebih menarik. GoPay juga lebih modern. Terus untuk navigasi UX-nya itu navigasinya terintegrasi dengan Gojek, jadi sedikit lebih kompleks. Terus untuk kecepatan dan responsivitasnya itu lebih cepat, tetapi tergantung performa aplikasi Gojek. Untuk fitur menariknya itu terintegrasi dengan layanan Gojek seperti GoFood, GoRide. Jadi GoPay unggul karena ekosistemnya yang luas. Untuk saran perbaikannya itu sederhanakan navigasi agar tidak membingungkan. Next. Nah, untuk rekomendasi perbaikan UX-nya itu untuk Dana yaitu menambahkan elemen visual agar lebih menarik, memberikan personalisasi tampilan, dan menambah fitur agar lebih kompetitif. Untuk rekomendasi perbaikan GoPay yaitu menyederhanakan navigasi, mengurangi kompleksitas tampilan, dan membuat fitur lebih mudah ditemukan. Next. Jadi kesimpulannya itu Dana unggul dalam kemudahan penggunaan, tampilan sederhana, dan lebih stabil, sehingga cocok untuk pemula. Sementara GoPay lebih unggul dari segi fitur dan ekosistem, tapi navigasinya lebih kompleks. Artinya Dana kuat di UX, sedangkan GoPay kuat di fitur. Keduanya belum sempurna dan masih perlu menyeimbangkan antara UI dan UX. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Ainunjari Afikra dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang evaluasi heuristik UX terhadap dua aplikasi yang memiliki fungsi serupa. Next. Yang pertama pada aplikasi Dana, Visibility of System Status menampilkan notifikasi transaksi berhasil atau gagal dengan jelas. Dana lebih jelas dalam feedback. Yang kedua, Match between system and the real world menggunakan istilah umum seperti kirim, minta, bayar. Dana lebih mudah dipahami oleh semua pengguna. Yang ketiga, User Control and Freedom. Pengguna bisa membatalkan transaksi sebelum konfirmasi. Dana lebih fleksibel. Yang keempat, konsisten dalam penggunaan warna biru dan icon. Kelima, ada konfirmasi sebelum transaksi dilakukan. Ada konfirmasi sebelum transaksi dilakukan, Dana lebih aman karena lebih banyak validasi. Next. Pada aplikasi GoPay, Visibility of System Status menampilkan status transaksi dan loading, namun kadang kurang detail. 2. Match between system and the real world menggunakan istilah yang familiar namun kadang bercampur dengan istilah layanan Gojek. Yang ketiga, User Control and Freedom. Navigasi kembali terkadang membingungkan karena integrasi Gojek. Yang keempat, konsisten dalam penggunaan warna dan icon. Konsisten dalam ekosistem Gojek, warna hijau atau icon seragam. GoPay unggul dalam branding. Yang kelima, ada konfirmasi sebelum transaksi dilakukan. Ada konfirmasi, tapi beberapa fitur
Langsung eksekusi. Next. Kelebihan dan kekurangan UX dari masing-masing aplikasi. Kelebihan Dana yaitu mudah digunakan, feedback sistem jelas, navigasi sistem sederhana. Kekurangannya yaitu tampil kurang modern, fitur tidak sebanyak GoPay. Kelebihan GoPay, terintegrasi dengan layanan Gojek, tampilan lebih modern, fitur lebih lengkap. Kekurangan, navigasi lebih kompleks, beberapa fitur kurang intuitif untuk pengguna baru. Next. Rekomendasi perbaikan UI UX. Dana modernisasi tampilan UI, tambahkan fitur yang lebih variatif, tingkatkan daya tarik visual. GoPay, sederhanakan navigasi, tingkatkan kejelasan feedback sistem, kurangi kompleksitas fitur. Next. Kesimpulan. Dana unggul dalam feasibility of system status, match between system and the real world, dan user control and freedom. Karena feedback jelas, bahasa mudah dipahami, dan navigasinya lebih simpel. Sementara GoPay unggul dalam konsistensi dan standar serta kelengkapan fitur, tapi kurang optimal di user control and freedom karena navigasinya lebih kompleks. Intinya, Dana kuat di aspek kemudahan, sedangkan GoPay kuat di fitur dan ekosistem. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Noval Patoboy dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait metode riset UX yang dimana terkait perbandingan pengalaman pengguna Dana dan GoPay. Latar belakang aplikasi. Dana merupakan dompet digital yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi non-tunai yang cepat, praktis, dan aman. Aplikasi ini dirancang sebagai platform terbuka yang dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran, seperti transfer uang, pembelian, dan berbagai jenis pembayaran. Kehadiran Dana terdorong oleh perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin digital. Dan GoPay adalah dompet digital yang awalnya dikembangkan untuk mendukung pembayaran dalam aplikasi Gojek, seperti layanan transportasi dan pesan antar makanan. Seiring waktu, GoPay berkembang menjadi alat pembayaran yang dapat digunakan secara luas di berbagai merchant. Kehadirannya dilatar belakangi oleh kebutuhan akan transaksi yang cepat dan efisien dalam layanan digital. Dan untuk Dana, yang pertama itu kemudahan navigasi. Navigasinya sederhana, menu utama yang jelas, Dana lebih mudah untuk pemula. Dan kedua, desain UI atau tata letak dan warnanya itu lebih clean, didominasi oleh warna biru dan lebih minimalis. Yang ketiga, kecepatan aplikasi cepat dan ringan, dan juga lebih stabil. Yang keempat itu fitur yang menonjol, transfer, scan QR, bayar tagihan. Yang kelima, kelebihan UX-nya yaitu mudah digunakan, simple, tidak membingungkan. Yang keenam, kekurangan UX-nya, tampilannya kurang menarik dan fitur terbatas. Dan untuk GoPay, yang pertama itu kemudahan navigasinya lebih kompleks karena terintegrasi dengan Gojek. Yang kedua, desain UI-nya itu dia lebih modern, didominasi oleh warna hijau, lebih dinamis, dan GoPay lebih menarik secara visual. Yang ketiga, kecepatan aplikasi cepat tapi tergantung performa Gojek. Yang keempat, fitur yang menonjol yaitu terintegrasi dengan GoFood, GoRide, Promo, GoPay unggul dalam
ekosistem. Yang kelima, kelebihan UX-nya, fiturnya lebih lengkap, tampilan modern. Yang keenam, kekurangan UX-nya, navigasi membingungkan bagi pengguna baru. Hasil analisis UX dan temuan utama dari perbandingan. Yang pertama, Dana unggul dalam kemudahan penggunaan atau usability karena tampilan sederhana dan navigasi jelas. Yang kedua, GoPay unggul dalam fitur dan visual design karena terintegrasi dengan ekosistem Gojek. Yang ketiga, pengguna baru cenderung lebih nyaman menggunakan Dana. Yang terakhir, pengguna lama lebih memilih GoPay karena fiturnya lebih lengkap. Rekomendasi perbaikan UI UX untuk Dana. Yang pertama yaitu tingkatkan tampilan UI agar lebih modern. Yang kedua, tambahkan fitur tambahan agar lebih kompetitif. Yang ketiga, berikan personalisasi tampilan. Dan untuk GoPay, yang pertama sederhanakan navigasi, yang kedua kurangi kompleksitas tampilan, yang ketiga tambahkan onboarding untuk pengguna baru. Kesimpulan, Dana dan GoPay memiliki keunggulan masing-masing dalam UX. Dana unggul dalam kemudahan penggunaan dan navigasi yang sederhana sehingga cocok untuk pengguna baru. Sementara itu, GoPay unggul dalam fitur dan tampilan terintegrasi dengan ekosistem Gojek. Perbedaan ini membuat Dana lebih mudah dipahami, sedangkan GoPay lebih lengkap fiturnya. Oleh karena itu, Dana perlu meningkatkan fitur dan tampilan, sedangkan GoPay perlu menyederhanakan navigasi secara umum. Secara umum, riset UX penting untuk membantu meningkatkan pengalaman pengguna. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.